tekanannya bukan pada kelahiran fisik, sebab pada dasarnya semua orang hidup juga harus lahir dari mama dan papa, betul? Nggak ada dong orang hidup tidak dari proses ini. Semua kan terus dari proses mama dan papa. Memang kita dilahirkan semua melalui proses hubungan pria wanita, dikandung mama 9 bulan lalu lahir, betul saudara? Tetapi yang dimaksudkan di ayat ini adalah, coba baca ulang. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Orang-orang yang tidak mewarisi hasrat daging. Terus? Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Jadi bukan karena nafsu manusia. Terus? Melainkan dari Allah. Dari Allah. Kita semua, saudaraku, kita semua mewarisi yang namanya sinful nature. Kita semua mewarisi sinful nature, kodrat dosa. Dan manusia tidak akan bisa mencapai standar Allah. Kejadian pasal 5 ayat 3. Oke, masih bisa ikut saya? Jadi kalau bicara soal dilahirkan bukan dari darah dan daging, kita orang percaya itu orang-orang yang mewarisi karakter Allah. Sedangkan semua manusia mewarisi karakter manusia. Dan kalau manusia hanya mewarisi karakter manusia, dia tidak bisa menjadi anak Allah. Nah, di sini Bapak Ibu harus tahu bahwa ada orang-orang yang memang dikhususkan untuk menjadi anak Allah, bukan jadi anak manusia saja. Di kerajaan Allah nanti, di langit baru bumi baru, ada banyak anak-anak manusia yang boleh masuk dunia akan datang karena dihakimi menurut perbuatan. Mereka juga berbuat baik. Tetapi ada orang-orang yang diakui sebagai anak Allah, yang bukan sekedar memberi makan 2-3 piring kepada orang lapar, membagi baju kepada orang yang telanjang, tetapi segenap hidupnya dimiliki Tuhan dan diubah untuk menjadi pribadi seperti pribadi anak tunggalnya. Nah, ini bayarannya mahal. Orang-orang yang di dunia sudah mati sebelum mati. Kalau tidak, dia hanya menjadi anak manusia yang memiliki standar yang sama seperti yang lain. Dan untuk ini harganya bukan mahal, sangat mahal. Bapak Ibu, saya bukan bermaksud mengada-ada, ya, bukan bermaksud membuat bluffing, ya. Tetapi saya menyampaikan firman yang murni begini, walaupun tentu segmen marketnya tidak luas. Kalau Bapak Ibu bisa mendengar, bisa mengerti, apalagi melakukan, Anda bersyukur dan beruntung sekali. Sebab kesempatan ini hanya sekali. Dan di kesempatan sekali ini, di 70 tahun umur hidup kita, harus ada satu titik yang Anda alami, titik kelahiran baru. Anda jadi manusia yang berbeda, jadi manusia lain, saudara. Kalau saya boleh ngomong jujur ya, mungkin di antara saudara di sini ada yang sudah tidak mungkin lahir baru. Tapi karena mendengar firman ke gereja, tidak akan jadi manusia jahat. Tidak akan jadi manusia yang masuk neraka. Tapi tidak pernah lahir baru dan tidak akan pernah menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Nggak apa-apa Anda di sini, daripada Anda di luar jadi jahat. Minimal Anda bisa menyerap sebagian dari karakter Allah. Tetapi kalau saudara masih memiliki peluang dan saudara berani membayar harganya, kenapa kita tidak sungguh-sungguh? Kalau misalnya saudaraku sekalian ya, kalau misalnya saudara sekalian, seperti kemarin ada orang bilang begini, papanya punya tanah 100 hektar di arah Pangkalan Bun. Pangkalan Bun itu Kalimantan.
Tengah, ya, Pangkalan Bun. Kata pemerintah, info dari pemerintah bahwa daerah itu akan menjadi daerah peti kemas. Nanti tanahnya mahal. Dia punya 100 hektar di situ. Dia bilang, Pak Era cari investor. Ya nanti deh, kan saya tidak tahu, kita nggak mau ambil resiko toh. Tapi kalau orang tahu betul-betul nanti ini daerah peti kemas, 100 hektar di pinggir pantai itu luar biasa loh mahalnya. Anda mengerti? Anda berapapun berani lo bayar. Ada tanah-tanah yang dulu cuma 500 perak per meter. 500 perak. Kemudian bisa beratus kali lipat harganya. Tapi pada waktu harganya cuma 500 perak, ya sebagian rawa, sebagian tanah, ya apa gunanya? Tempat jin buang anak gitu. Tapi ternyata itu jadi daerah emas. Bapak Ibu, Anda hari ini punya duit, punya apapun, suatu hari uang Anda nggak bisa beli sejengkal pun tanah di dalam ruangan kerajaan Bapak di surga. Anda nggak bisa beli. Sekarang ini Anda mampu beli. Anda diberi peluang untuk membeli, Anda diberi peluang untuk memiliki, tapi one day Anda nggak punya kesempatan, sama sekali Anda nggak bisa beli. Anda masih bersama saya? Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Harganya berapa? Kematianmu, kematian dagingmu. Harus diputus dari pikiran, naluri, hawa nafsu manusia. Karena Anda harus mewarisi naluri, keinginan, kehendak, karakter, kepribadian, natur Allah. Ngomong begini juga belum sempurna, tapi karena saya tahu ini yang terbaik, saya harus berani membayar harganya dan ngajak-ngajak yang mau diajak. Kalau nggak mau ya dah, saya channel. Selamat jalan loh, selamat tinggal. Baca. Kejadian 5 ayat yang ketiga. Ya. Setelah Adam hidup 130 tahun, Terus ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. ya, menurut rupa dan gambarnya Adam. Padahal Adam sendiri diproses, disetting Tuhan untuk menurut gambar Allah. Ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Ini settingan Tuhan menurut rupa Allah. Bapak Ibu ngerti nggak karakter yang kita miliki hari ini, karakter orang tua kita. Orang tua kita juga mewarisi dari orang tuanya. Kita ini mewarisi karakter Adam. Sekarang kita mendengar Injil, keselamatan, kita diberi peluang untuk menjadi anak Allah, mewarisi karakter Allah. Dan itu tidak otomatis. Itu tidak otomatis. Dan tidak terjelaskan dengan gampang. Sebab melakukan keinginan Tuhan itu apa? Abstrak kan? Siapa yang bisa baca sih pikiran Tuhan? Tapi kalau saudara mau betul-betul berusaha untuk dilahirkan baru itu proses loh. Diusahakan. Itu aktivitas masing-masing individu. Kalau Anda dilahirkan baru, Anda baru tahu. Anda baru mengerti apa yang dimaksud dengan segambar dengan Allah itu. Kita baru ngerti, oh begitu ya. Nah nanti masa transisi ini masa yang berat. Aku tahu apa yang baik, kok aku masih mau melakukan yang jahat. Itu transisi yang berat. Tapi kalau saudara serius terus belajar, saudara akan bisa mengenakan karakter Kristus, karakter anak Allah. Jadi kelahiran baru itu bukan sesuatu yang bersifat mistik. Artinya
kalau sudah menerima Tuhan Yesus dengan mulut, lalu secara ajaib, secara mistik lahir baru. Tidak. Enggak, Pak. Dari pikiran dosa terus bertumbuh. Iman datang dari pendengaran oleh firman, sampai punya iman, keselamatan oleh iman. Ini di sini. Iman itu bukan hanya sekedar percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat lalu selamat. Itu belum iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan itu ketika mendengar firman, berapa ayat, berapa pasal, sampai titik di mana saudara berkata, dunia nggak ada artinya. Dunia ini nggak ada artinya. Anda bisa melihat frame, bingkai besar dari rencana Allah. Lalu saudara mengerti, lalu saudara berkata, aku pilih ini. Makanya orang mesti dibuka pikirannya. Yang di dalam Roma 12 ayat yang kedua itu metamorfosis, pembaharuan terus dari telur. Saya nggak yakin Anda semua lahir baru loh. Mungkin Anda sekarang Anda taraf telur atau ulat kecil, belum jadi kupu-kupu. Jadi kalau Alkitab berkata mengenai supaya imannya nggak gugur, ada keguguran iman, itu sebenarnya belum jadi. Harus ada usaha yang serius. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tuhan berkata, berjuanglah engkau masuk jalan sempit. Kepada Nikodemus, Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan baru. Harus. Ini loh, ada usaha. Nggak banyak orang Kristen dikunci sampai pada tingkat tidak perlu berusaha. Karena sudah jadi anak Tuhan, mati di situ. Kamu boleh hidup seperti anak-anak dunia lain hidup. Kalau ada persoalan, nggak boleh ke dukun. Sini, saya doakan. Sini ke gereja, Tuhan akan tolong kamu. Itu yang diajarkan gereja. Jangan berbuat jahat ya. Kalau jahat masuk neraka loh, harus baik supaya masuk surga. Injil nggak mengajarkan begitu. Injil mengajarkan, lepaskan dirimu dari segala milikmu, matikan dagingmu. Itu yang Injil ajarkan. Tepuk tangan. Jadi kalau Tuhan Yesus datang hari ini atau sekarang kiamat atau saudara mati, Anda belum tentu dan sangat besar kemungkinan sebagian besar saudara tidak masuk kerajaan Allah. Mungkin Anda karena baik masuk, dunia akan datang. Boleh masuk, tapi nggak masuk keluarga kerajaan Allah. Mungkin namamu tertulis dalam kitab kehidupan, tapi tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Bukan tidak mungkin juga saudara ini karena diajar salah, keselamatan bukan karena perbuatan baik, sehingga tidak berusaha seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Tidak berusaha berkenan. Tidak berusaha berkenan. Sehingga Anda lebih jahat dari orang non-Kristen. Faktanya ada orang-orang yang lebih jahat dari orang non-Kristen. Tidak jujur. Orang non-Kristen bisa lebih jujur. Orang non-Kristen bisa lebih mengalah. Orang non-Kristen lebih bisa menerima orang lain. Tapi Anda galak, kejam, sadis, nggak jaga perasaan. Yang begini kok masuk surga? Boro-boro masuk kerajaan Allah, keluarga kerajaan, masuk surganya aja kagak. Dan sebagian saudara itu banyak yang ditolak loh. Dilihat dari kelakuan saudara tiap hari. Saya salah ngomong ya? Oh enggak, sorry deh saya salah ngomong nggak saya? Di antara saudara ini kan ada yang tidak jujur, hidupnya tidak bersih, cuman belum ketahuan. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Ini tidak sedikit saudara ini sebenarnya wataknya terus terang ya, berantakan. Cuman saudara udah frustasi di dunia,
ke gereja sana kecewa sama majelis, sama sana kecewa sama pendeta, Anda juga nggak mau masuk neraka gitu kan, harus beragama, ya ke gereja sah, lalu pilih Pak Eras yang bagus, lalu di sini, tapi di sini Anda nggak bertobat pun juga nyahok, Anda pun di sini harus bertobat. Coba mari kasih lehermu saya sembelih, ngerti saudara? Saudara ini sebagian besar ini matrek-matrek, percaya nggak? Dari mukanya kelihatan tuh. Ada wajah apartemen, ada. Oh enggak ya, sorry deh. Saya salah terus dari tadi. Salah atau benar? Anda yang jujur, kalau marah, marahlah. Sebagian saudara ini matrek-matrek loh, matrek. Anda itu nggak suka, kurang banyak, kurang terhormat, gitu tuh. Itu kan bukan karakter Allah. Kalau disakiti masih ini dia belum terekam, buat sodok dulu gitu. Ini dia, ini watak-watak roh nenek moyangnya itu loh. Bagaimana karakter dasar orang-orang ini diubahkan? You boleh dari suku apa enggak masalah, dikubur. Nah ini satu kehebatannya. Saya bukan mengarang karena sedang khotbah ini. Saya ngomong dengerin ya. Orang Kristen dari suku manapun kalau bertobat sungguh-sungguh, itu punya karakter yang sama. Dari suku manapun, kalau dia bertobat sungguh-sungguh, bisa bisa cocok, bisa nyambung. Karakternya itu bisa mirip. Tepuk tangan, merinding saya. Karena saya banyak berjalan, banyak pergi ke banyak tempat, ketemu banyak suku, bahkan ketika di sekolah teologi begitu banyak saudaraku anak-anak mahasiswa yang berasal dari berbagai suku-suku. Saya melihat anak-anak yang sungguh-sungguh dibaharui Tuhan, karakternya ada mirip-miripnya dari suku manapun. Oleh sebab itu di sini tidak ada pembagian suku-suku, sorry ya. Manado sebelah kanan ya, tolong ya. Kalau Batak belakang sono ya, tolong ya. Kalau Irian Ambon karena gelap kulitnya bagian depan supaya kena mata. Itu nggak ada begitu. Karena orang Tionghoa pun ada banyak yang gelap kulitnya. Dia nggak mau di belakang dikumpul sama orang Ambon, matanya sipit. Kok suruh balik lagi, lu sipit sono. Nggak ada di sini, nggak ada bro. Semua kita keluarga Allah. Asal berkarakter seperti Allah. Jadi kalau saudara belum berkarakter seperti Allah, Anda belum anak Tuhan. Berarti Anda belum lahir baru. Jadi jangan gampang begitu loh. Oh kalau anak Tuhan, maaf, kalau orang Kristen tuh anak Tuhan. Lalu nanti kalau di pemakaman ya pendetanya memberikan rayuan gombal. Dia telah duduk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya dulu suka begitu karena saya mau menjilat supaya senang itu keluarga. Sudah bersama dengan Yesus. Sekarang nggak mau. Saya lihat dulu track record orang ini. Kalau nggak jelas saya pura-pura, oh Tuhan Yesus. Pokoknya ngomong yang lain aja. Saya nggak mau bilang dia diterima di sisi, nggak bisa. Saudara kalau masih hidup, Anda nggak masuk kerajaan surga. You harus mati karena Bapak mengendus. Ini baunya Nio ini, harus bau anaknya, bau Iwan. Tapi mau mengendus, ini bau anakku, baru masuk kerajaan surga. Dicium baunya saudara. Sekarang masing-masing cium dirinya sendiri. You bau apa coba tuh? Wah bau junyo, nggak bisa. Saya mau nanya, Anda ini kira-kira bau Kristus atau bau yang lain? Kalau you hidup masih kecium. Masih kecium. Bau manusiamu. Kalau you masih hidup dengan segala keinginan dan kesenangan, pasti bau you. Selama kita masih punya banyak keinginan, banyak cita-cita, you mesti tercium bau manusianya. Begitu you mati, nggak ada bau manusia.
Kristus yang menguasai, mencengkeram, dan menguasai hidup saudara, mencengkeram hidup saudara. Tepuk tangan. Amin. Berani mati bro? Berani? Siapa takut? Amin. Saya harap saudara betul-betul menerima kebenaran ini. Jangan punya keinginan. Makanya kalau Paulus berkata asal makan pakaian cukup, maksudnya lebih dari yang kupakai, lebih dari apa yang bisa kumakan untuk hari ini, aku rela untuk Tuhan. Nggak punya nggak masalah, punya pun juga milik Tuhan. Ini pulang-pulang nanti begini semua. Jadi kalau suami-suami masih ambisi, istri mengingatkan, Pap, mati sebelum mati. Apalagi suami-suami yang matanya masih mata keranjang, buang keranjangnya, tinggal matanya. Atau matamu dicabut, kamu dikeranjangi. Ciri-ciri orang yang mati. Nah, kita mulai ciri-ciri orang mati. Yang pertama, dosa tidak lagi berkuasa dalam tubuh. Dosa itu ada dua jenis di sini, saudara. Ketidaktepatan, ya. Dosa di sini ada dua, saudara. Dosa itu kan artinya meleset, ya, hamartia, ya, betul? Saya sering mengatakan dosa itu, ya, hamartia begini, saudara, ya. Hamartia itu artinya meleset. Bapak Ibu, lihat sekali. Nih, lihat di depan. Dosa di sini ini menyangkut pelanggaran umum. Pelanggaran umum itu moral umum, Pak. Nyolong, membunuh, bawa istri orang kabur, itu secara umum itu sudah tidak boleh dilakukan. Yang kedua, pelanggaran ini apa? Tidak melakukan keinginan Tuhan. Kalau orang sudah biasa dengan kesenangan dagingnya, apakah itu makan, minum, apakah itu seks, kalau nggak dipuaskan, nuntut, makanya harus dimatikan. Nggak gampang, saudara. Kan tadi kita nyanyi apa yang di permulaan tadi, yang Pak Pendeta Yudika tadi, matikanlah aku Tuhan. Terus Tuhan mau nanya begini, mau bener, matikan ku setiap hari. Oke, mau. Kalau mau dengan cara apa? Mau yang sopan atau mau yang nggak sopan? Mau yang halus atau yang kasar? Kalau halus nggak bisa, yuk dikasarin. Anda ngerti maksud saya? Itu konsekuensinya ada. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Waktu Anda bilang, matikanlah aku Tuhan, mau yang halus atau kasar, itu Tuhan pasti kerjain. Matikanku setiap hari, mau yang kasar atau yang halus. Dulu pernah saya dikit-dikit ngomong, saya mau mati. Sampai Pak Julius More, itu wakil saya di Perdatam, Rehoboth Perdatam, sempat saya pamit, Pak Julius, kalau saya ada apa-apa, saya titip anak-anak ini ya, pengerja-pengerja dulu seperti anak-anak saya juga, saya kayaknya beberapa waktu ke depan mau jadi malaikat, istilahnya mau jadi malaikat. Sekarang Pak Julius malah duluan pulang, dia nggak ngajak-ngajak. Di ruang ICU saya datang, dia begini terus, Pak Julius, air matanya gini, Jess, you jangan nangis begini, Jess. Nah, suatu hari saya jalan dari Priok, dari Cak Priok lewat Cawang mau ke Petamburan. Nggak tahu gimana loh, saudara, nggak tahu gimana loh. Itu kan gerimis, tiba-tiba muter begini, gini mobil saya, terus drek, nutupin jalan, langsung blek, mundur, wus, duek, nabrak. Begitu saya mundur, diek, wus, mobil lewat. Ada suara, mau mati? Iya Tuhan, tapi caranya dong.
lagu ini sudah saya karang. Saya sebenarnya frustasi loh. Tuhan, bagaimana menjadi sempurna itu? Tuhan, aku mati saja, banyak masalah rasanya. Matikanlah aku, Tuhan. Mau yang sopan atau yang sopan? Kalau lu sopan, gue perlakukan sopan. Kalau lu gak sopan, gue perlakukan lu gak sopan juga. Kalau you mau halus, saya kerjain halus. Kalau kamu kasar, aku kerjain kasar. Arti maksud saya? Jangan sampai Tuhan berlaku kasar. Dan banyak kita yang bandel-bandel kasar, dikasarin Tuhan. Tapi kalau Anda nggak mengasihi Tuhan, nggak bisa dibentuk loh. Karena iblis akan menuntut Tuhan loh, dia nggak mengasihi engkau kok kamu bentuk. Firman-Mu yang mengasihi. Makanya Anda jangan main-main kalau bilang Tuhan, aku mencintai engkau. Mahal harganya itu. Baik, bener nih, bener Tuhan. Oke, aku bentuk. Mau Tuhan. Sopan atau nggak sopan? Kita bisa dimatikan dengan cara yang kasar. Jatuh miskin masuk penjara, betul nggak? Berzina, ketahuan orang kampung digebukin, bisa nggak? Bisa. Pakai cara yang halus. Waktu dengar khotbah, Anda sudah sadar, aku salah. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati. Tulus, aku mau berubah. Jangan Anda tidak mau berubah, Tuhan hajar. Kalau Tuhan saya bilang udah ya Tuhan, ampun Tuhan, ampun. Jangan sampai hai hai, itu udah 2. Jangan sampai hi, itu udah 3. Udah nggak nekat, itu terakhir. Jadi kalau Tuhan udah begini itu udah bertobat. Nah, kapan Tuhan waktu dengar Erastus khotbah itu